Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmin Darmawan, NIM 2021A1H072, kelas 2B, Prodi PGSD. Langsung saja, jadi di sini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan dan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Baik, langsung saja saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara Indonesia yaitu ada TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 mengenai pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi kedua yaitu alasan perlunya kewarganegaraan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari. Peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, saya akan melanjut ke materi ketiga, yaitu sumber historis, psikologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Dengan pendekatan historis, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa sesuai dengan program studi masing-masing dan dapat menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi sejarah kesalahan yang sama. Sumber sosiologi pendidikan Pancasila melalui pendekatan sosiologi ini pula diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sumber politik pendidikan Pancasila. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Langsung saja kita masuk ke materi keempat, yaitu dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan sangat erat dengan perjalanan sejarah dan periodisasi praktik kenegaraan atau pemerintah Republik Indonesia. Ontologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa, yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan. Namun, perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Langsung saja saya akan memasuki ke materi yang terakhir, yaitu esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan Indonesia.
pada prodi PPKN, FIS UNJ mengatakan bahwa pembentukan karakter bangsa sebagai esensi pendidikan kewarganegaraan. Beliau mengukuhkan hal tersebut lantaran fenomena dan fakta empiris yang diberikan di masa media akhir-akhir ini menampakkan gambaran realita kehidupan bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih mengalami krisis multidimensi. Tujuan ini dapat tercapai jika didukung oleh masyarakat dan bangsa yang berkualitas atau sumber daya manusia yang unggul. Nah, selanjutnya urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkontribusi penting menunjang tujuan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendidikan kewarganegaraan berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan, perkembangan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Maka untuk kedepannya, bangsa ini harus benar-benar berpedoman pada Pancasila. Untuk dapat mengentaskan kemiskinan, membasmi praktik dan korupsi, kolusi, dan nepotisme, berbagai bentuk kejahatan, dan lain sebagainya, keberadaan Pancasila tetap harus dipertahankan. Karena jika Pancasila sudah di ujung tanduk oleh akses-akses negatif, maka akan menjadi apa bangsa ini kemudian? Sekian pemaparan materi dari